Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Salam Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati KB Paul Mas Bu Tanti, yang saya hormati 3 kepala SKB, ada Mas Slamet, Mas Iswanto, dan Mas Ari, dan Bapak Ibu para pamong belajar yang ada di 3 SKB, termasuk staf yang mungkin ikut. Saya ingin tahu yang SKB Purwokerto mana? Angkat tangan. Berapa jumlahnya? 18 Pak. 18, jadi semua? Satu izin karena ada aset. Oh iya, SKB Aji Barang. Yang tinggi. Hadir semua Pak Slamet? Hadir 23. 23. SKB Kalibaker. Hadir semua? Hadir. Ya, Bapak Ibu. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga siang ini kita bisa bertemu dalam satu forum yang sangat penting dan strategis. Mengapa penting? Karena forum siang ini adalah sebagai penguatan kita untuk menjadikan kita ini satu komando dalam hal birokrasi. Karena kalau nanti tidak terconnecting dengan baik, maka nanti melakukan diri-diri. Saya tidak ingin itu, sehingga saya berharap betul teman-teman SKB memahami ini. Sehingga pertemuan ini penting, strategis. Karena apa? Karena SKB ini ujung tombaknya kami di lapangan berkenaan tentang pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah dulu zamannya. Maka ini harus penting. Maka tadi Kepala BKD kita undang agar eksistensi SKB ini kita jadikan sebagai model terhadap UPT yang ada di pendidikan. Termasuk saya dengan Pak Sekdin itu sudah diskusi kemarin, sudah saya tugasi untuk bisa bergerak cepat untuk bisa menaikkan grade dari UPT 4B menjadi 4A. Karena saya melihat bahwa ruang gerak SKB ini sudah sangat luas, sehingga kepala SKB-nya perlu ada yang membantu untuk penanganan administrasi secara tanggung jawab baik moral, fungsional maupun struktural. Ini yang perlu kita kuatkan. Oleh karenanya nanti Bu Tanti nanti mengingatkan Pak Sekdin untuk bisa mengkaji terhadap kita bisa menaikkan unit pelaksana teknis SKB ini menjadi eselon 4. Karena saya analogkan dengan BLK. Saya mantan Kadis Nakerto KM. BLK saya itu eselon 4A, kepalanya eselon 4A, punya Kasubag umum. Nah, SKB itu kan sama, punya zonasi, maksudnya punya area, zonasi area, punya wilayah, tusinya jelas. Saya sudah nggak ngerti kok dulu waktu jadi 4B. Saya nggak tahu. Jadi saya dididik itu memang harus tolong dibantu saya, makanya satu komando biar saya PR-nya bisa kami segera selesaikan, ya. Nek dengan laku dewi-dewi berarti kepala SKB itu adalah representasi saya di sekolah PLS di lapangan. Saya bahasa ngomongnya gitu. Jadi saya ingatkan, kepala SKB itu representasi Pak Kepala Dinas di sekolah kesetaraan dan juga kursus. Karena saya nggak mungkin kantor di sana, nggak mungkin saya di sana, maka perlu ada kepala SKB. Maka kepala SKB itu adalah representasi kepala dinas di lapangan. Sehingga tolong Bapak Ibu, walaupun pamong belajar ini fungsional, tetapi fungsional yang terbingkai dengan struktur organisasi, struktural. Tidak bisa sak karepe dhewe, tidak bisa sak penake dhewe.
tidak bisa EGP, emang gua pikirin. Saudara akan merasakan betapa nikmatnya menjadi pamong belajar kalau suatu saat saya ini sedang usul, Pak, ada matching terhadap jabatan fungsional. Jadi saya kemarin waktu ketemu semua orang BKN saya cerita, nah, cobalah dibuat satu bentuk kreasi birokrasi. Jadi nek kira-kira mau belajar orang maksimal pindah ke jadi guru SD di Melum misalnya, gitu. Karena saya juga sebetulnya lebih cocok kalau dia ikut pendidikan non formal itu guru, pendidik, bukan tutor. Maka kriteria SOP akademiknya harus dilalui. Gitu. Saya tuh dalam benak saya begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya minta yang pamong belajar kita akan pikirkan yang kurangnya cukup banyak. Tahun ini ada P3K jumlahnya 6. Mudah-mudahan tahun depan saya jatuh Bu Tanti ini untuk melakukan diskusi intens dengan GTK agar nanti formasi P3K yang ada di Dindik itu di samping guru yang sudah cukup banyak, nanti kita split untuk pamong belajar. Ya, tahun ini sudah 6, 22 nanti. Tahun depan karena kekurangannya katanya 17 ya, 17. Sehingga paling tidak kalau misalnya tahun depan itu 4 atau 5 kan lumayan. Yang penting kita mikir daripada enggak sama sekali. Oleh karena itu nanti kepada kepala SKB, karena kalau P3K itu kan harus ada surat pengalaman kerja. Dipastikan betul dia memang bekerja di situ dan memang dia bisa dipertanggungjawabkan. Nek rada leda-lede ora usah. Saya ini orangnya apa adanya ya. Nek rada karepe dhewe sok mlebu sok ora wis diperingatkan. Karena nanti kalau nilai P3K itu kalau sudah punya pengalaman kerja kan skornya beda. Pemerintah menghargai itu. Oleh karena itu nanti saya minta teman-teman yang mau belajar, yang nanti mau ikut seleksi ya, ya. Supaya aja asbun lah ya, aja asal bunyi, BTS, Waton Suloyo, semua ada aturannya. Saya ini orangnya nggak pernah jadi ngaling-ngaling. Kemarin ada satu SD, berkali-kali direkrut itu gagal. Saya ambil sikap, guru itu pindah. Jangan takut, saudara. Negara tidak boleh kalah dengan oknum. Pindah sekarang. Kemarin di pembinaan saya sampaikan, saudara jangan melampaui kewenangan sebagai guru. Tidak usah, itu urusan struktural. Hebatnya apa sampai? Enggak ada yang hebat. Saya nggak hebat apalagi kamu sebenarnya. Kalau saya tak kamu kan, yang hebat Pak Bupati. Karena apa? Biar orang itu jelas. Gitu. Nanti kalau karpe duit negara rusak betul, ya. Jangan kalau saya diskusi itu saya berani diskusi. Ya. Diskusi. Saya ingatkan. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah dalam rangka menguatkan SKB. Saya ingin SKB saya maju, gitu saja. Ya. Sing agregasi lagi prajabatan. Iya. PHL Pak. Hah? PHL. Oh bagus. Seragamnya putih berkas. Saya berharap ada yang lulus nanti ya. Tak tunggal gitu. Ya. Saya itu pokoknya maunya seneng itu. Apa anaknya gitu, ya. Yang dari pamong belajar dari SKB Purwokerto yang sudah pamong belajar utama ada Pak? Pak. Pamong tidak sampai utama Pak, hanya sampai Madya. Sing pamong belajar pertama mana? Oh pertama. Saya tuh mantan ketua TPAK ya, pamong belajar. Ya, zaman Busok Bu Betty itu Busok lagi Bu Khalifah.
Jadi saya angkatan tua ya. Yang Madya siapa? Pak Slamet. Oh, hebat-hebat Madya. Jangan Madya kan? Pak mau belajar mana sama? Kalibata. Dalamnya mana? Oh. Kapan? Sampai berapa berapa? Masa? Ini tak kasih bang. Masuk Bu. Bapak Ibu yang muda tiru. Kurang 1 bulan masih semangat. Tepuk tangan buat. Bisa kok. Nur Haiti. Nur Haiti. Kurang 1 bulan ya? Setengah bulan. Iya. Berapa tahun dia Bang? Oh suwe ya? Terus kok tua sampai ya? Oh ilmu. Putranya berapa? 3. Dia bercucu? Berapa? Oke teman cucunya. Ya, dalamnya berbalik ke mana? Oh ke Mangkon, tapi deket ya? Iya, setengah jam. Jadi kan tidak sering bolos? Insya Allah tidak. Oh tepuk tangan. Betul ya? Betul, termasuk rajin Pak. Rajin, tepuk tangan. Ya. Saya minta yang muda-muda ikuti itu. Saya juga nggak tahu beliau itu siapa. Tapi karena saya ini sakti, bilangnya gitu. Ya serius ini. Saya ini bener dulu. Akbar itu bolak-balik dengan sektor. Apa. Jadi nggak tahu. Feel saja, lihat ini. Pengen aja tanya. Ternyata beliau mau pensiun 38 tahun dan secara integritas attitude-nya bagus. Tepuk tangan. Aku nek sing ngomong wis foto percaya. Soalnya mandan wong bener sih kayak. Ya, jadi gitu. Ya. Jadi makan lah ya. Aku nek ngomong bener kok GR ya. Jadi sing nom-nom ikuti Bu Nur Haiti. 38 tahun jarang ya kategori wajar omahe adoh pirang kilo Mbak? 16 kilo pelaburi 32 kilo. Lah kok sing nom-nom sing omahe cedak sering telat alasannya anak. Lu jare-jare Pak Kadgas gak duwe anak, kok duwe anak kuwi. Nek iso yo keterke anakku sekolah aku zaman numpak pit motor. Bener. Makate yo gasi. Sekarang saya tidak pernah terlambat. Buat saya itu DL pulang jam 3 malam pasti ke kantor menyelesaikan pekerjaan. Cek aja ya pikir. Baru saya pulang. Ya, besok pagi 6:30 sudah standby berangkat saya. Karena tanggung jawab saya kepada Tuhan. Kalau nek menungso iso tak apusi lah. Gusti Allah kan ora iso. Aku pakai uang jalan Gusti Allah. Mbok ning ngono takoni. Dibukake izin. Oleh karena itu, Bu Nur Haiti terima kasih. Sing nom-nom tiru ya. Berarti pensiunnya apa mau belajar? Madya. 4B. Ngeri kali. Pangkatnya kolonel sampai. Kombes ya. Pensiun 4C nanti. Bintang 1 ya. Luar biasa. Brigjen tepuk tangan ya. Sing nom-nom tiru. Sing urung dadi PNS apa P3K. Iki ini cerita ilmu Jawa ya. Aja dimakne beda-beda. Jenengan iki njaluk klambi ini keki ya. Dinggo ning omah. Rasa dinggo ndak dina omah karo gemblung ya. Nek arep turuke dinggone kaca ya. Saya ini punya saudara ya. Sekarang anggota DPR RI Jakarta. Dulu waktu kuliah itu dia bercita-cita menjadi politisi. Duwe klambi sama anggota DPRD Kota Solo waktu itu. Ini kos-kosan ini dinggo, arep turu iki dinggo. Saya cek apa nunggu Pak DPR mau tidur dulu ya. Pakai baju itu. Dan saya udah 3 periode dari Dapil Ponorogo. Orangnya masih hidup bisa saya teleponkan. Benar. Jadi kadang-kadang seperti itu. Kalau di pondok-pondok pesantren ya, di pondok-pondok pesantren itu ada namanya berkain kiai. Jadi kalau Pak Kiai habis dahan itu kadang-kadang
sok minta jangan dihabiskan Mbak Dian, buat saya. Minuman kopinya itu biasanya habis itu di sini. Dan saya termasuk orang yang senang gitu. Makanya saya itu tidak dijak ngomong apa-apa ini cepet nyandaan. Ya mungkin karena berkah aja. Di samping juga dia istilah mas karo aku. Jadi apa yang dilakukan oleh Bu Nur Haiti saya sampaikan terima kasih, dan yang mudah-mudahan begitu. Nek mau belajar itu memang fungsional, tetapi yang tidak boleh dilupakan pendidikan ini fungsional, tetapi fungsional yang diatur oleh aturan struktural. Siapa yang ditugasi? Pak Kepala SKB. Pak Kepala begitu siapa? Pak Kepala SKB itu representasi Pak Kepala Dinas. Kan orang mungkin aku nunggu ini ngaji Barang, Purwokerto, Kalibagor, maka perlu. Nah, nanti Bu Tanti, kamu mau belajar ini ada satu bentuk kegiatan mungkin tiap 3 bulan atau 4 bulan ada semacam bertemu. Nek cara sekolah kayak MGMP gitu, apa namanya terserah lah. Saya nggak perlu ngajari, nanti diatur, bisa bertemu di SKB Haji Barang, bisa di Kalibagor, bisa di Purwokerto, bisa di Dindik, dan nanti nyari tutor sebaya. Gitu. Dilakukan itu agar cakrawalanya luas, gitu. Ya, cakrawalanya luas. Dan saya ingin sekarang ini kan zaman apa ya? Zaman teknosfer. Ada mau belajar yang ada di 3 SKB ini apa ya? Istilahnya ada sesuatu yang ditampilkan. Misalnya TikTok cara mengajar gitu ya. Saya ini kan berteman dengan Hendra. Hendra itu guru di Makassar, guru P3K ya. Kemarin itu dia membuat TikTok lagu satu-satu sayang ibu itu diganti lagu anti bullying, dan menarik itu. Mengapa kok tidak dilakukan oleh guru saya di Banyumas gitu? Karena zaman sekarang zaman itu. Gitu. Oleh karenanya maka saya pesan aja, kamu belajar saya minta 4 hal. Yang pertama, laksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi pendidikan selalu kamu belajar. Oke. Yang kedua, selalu meningkatkan kemampuan metode pembelajaran agar kamu belajar ini bisa menjadi guru yang baik bagi para peserta didik yang ada di SKB ini. Termasuk di dalamnya sebagai teman curhat. Jangan sampai siswa SKB curhatnya ke medsos, akhirnya ketemu dengan anak-anak PAM. Iya, itu loh. Yang ketiga, saya minta ada satu bentuk penguatan pembelajaran dengan yang materi pelajaran sama atau serumpun, bisa untuk ada satu bentuk forum kegiatan yang sama. Nanti mencari tutor sebaya. Sing kira-kira ora ragate okeh lah gitu. Ya, dan peningkatannya itu. Termasuk karyawan-karyawati SKB baik yang P3K, PNS maupun yang PHL, jadikan SKB itu rumahmu sehingga dirawat, dijaga, ya, dirawat dan dijaga. Yang keempat, ini yang penting, saudara ini apapun baik pamong maupun staf maupun PHL, kuncinya 2, patuh dan taat. Patuh pada siapa? Pada pimpinannya. Taat pada siapa? Institusinya, yaitu pemerintah Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu 4 hal ini yang harus saya kuatkan teman-teman sekalian, agar pamong belajar itu mendapatkan satu pengakuan yang sama dari masyarakat untuk profesi sama dengan guru yang ada di sekolah formal. Saya ingin itu. Maka nanti Pak Kepala SKB silahkan dirumuskan di dalam SKB-nya masing-masing bagaimana ada satu wahana yang menjadikan teman-teman pamong belajar ini menjadi. Walaupun saya juga sedih juga, P2MFI itu kan dibubarkan. Nah, saya kemarin Ibu
Ibu Kepala Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan Bunuk itu mau ketemu saya karena saya banyak bercerita tentang pendidikan non formal. Mas Getok itu sudah beberapa kali kontak saya sedang menunggu. Kalau beliau tidak sini, mau saya temukan dengan teman-teman kepala SKB bagaimana kita ada satu formulasi untuk pembinaan pendidikan kesetaraan, baik yang ada di BKBM maupun yang ada di kursus maupun di tempat lain. Karena kita ingin pendidikan non formal ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mencerdaskan anak bangsa. Cocok betul? Banyak cocok ya dengan tak tunggu action. Ojo mau kata-kata mutiara, ya. Sehingga saya ingin SKB Purwokerto ya bisa role model, SKB Haji Barang bisa role model, SKB Kalibagor juga punya role model. Walaupun SKB Kalibagor itu gone rada nyelempit gitu ya, tapi piye carane kaya Feng Shui Cina itu ketoke cilik ini gede gitu loh. Itu kan ngantong Pak Ari. Coba ada kegiatan-kegiatan yang kira-kira menarik bagi masyarakat. Dan di Purwokerto karena kita uang tampilannya harus baik, Pak Riswoto, ya. Kelompok bermainnya, pautnya dimaksimalkan. Karena di sana kan banyak perumahan-perumahan, klaster. Nah, nanti klaster orang urban itu kan orang berpikir praktis dan pragmatis. Piye carane aku iso nyambut gawe dengan tenang, anak-anakku iso oleh pendidikan agama kan kanthi apik. Ya berarti pamane kudu ana sing iso BTI, baca tulis Quran. Ngono lho. Dadi kok nanti anakku suka di mana? Di KB-nya SKB Purwokerto. Lho kok iso ngaji iso? Wong gurune pinter ngaji. Wong Pak Riswoto sok kupluk misalnya kan gitu ya, seperti itu misalnya. Ini contohnya seperti itu. Jadi bisa still also. Nah, saya juga minta SKB Haji Barang juga tidak kalah karena di sana itu kan suasananya suasana iklim industri, maka vokasi skill keterampilannya dikuatkan. Kalibagor bagaimana bisa memanfaatkan skillingnya untuk peningkatan kualitas yang lain sehingga ada kekhasan masing-masing. Jadi Bu Tanti, saya tugasi yang pertama pastikan bahwa SKB ini nanti untuk penganggaran operasionalnya paling tidak sama atau naik. Yang kedua, nanti dikaji untuk bersama-sama dengan Pak Sekdin, dengan bagian organisasi untuk bisa dinaikkan grade-nya dari 4B menjadi 4A. Jadi nanti juga membuka peluang teman-teman SKB untuk bisa berkarya di situ. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangannya. Saya mohon izin karena juga saya ini setelah ini mendapatkan restu Pak Gizi Bupati juga untuk mewakili beliau karena ada tamu dari Balai Bahasa Pusat yang ada di Jakarta. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya titip Pak Slamet, SKB Haji Barang, Pak Riswoto, saya titipkan kepadamu, Pak Ari. Ya, kepala itu kalau ya rada strength sedikit. Kalau juga rada slow, tapi juga harus punya prinsip. Ya, harus punya prinsip. Nek kepala kok meneng bae malah rapi. Kalau gini dan kita uang, ya. Aku kepala meneng bae meriah kuwi kan gitu ya. Tapi kalau gini-gini kan kita wong das kan gitu ya. Dasar itu gini. Ya gitu lah. Kalau saya gitu, paling-paling dirasani iki apa. Kanjeng Nabi dirasani meneh wae dulu, gitu kan gitu ya. Tapi yang penting kita harus lillahi kalimatillah. Artinya bahwa kita bekerja itu ingin mendapatkan berkah pada saat itu. Berkah itu kan dimulai dari niat dan juga dimulai dari rialat dan juga alat. Karena berkah itu tidak mungkin muncul kalau tidak diniati yang baik, kemudian alatnya baik, siasatnya baik.
Misalnya saya ini pernah jadi dosen, tetapi saya tidak pernah mengajar di luar, saya tidak pernah mengajar pada saat saya jam kerja. Saya itu di kampus. Jadi saya itu ngulangi pasti jam 4 sore sama Sabtu Minggu. Di jam itu saya nggak berani. Apa? Saya takut. Takut dengan siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Nanti aku jarkomi, bisa ajar kayak sama aku. Orang kepenak. Sopo wonge sing ngerti hukum ning kurang nglakoni hukum, sak temene wong kuwi lagi hukum dirinya lan dosane luwih akeh timbang. Gawe fikih nang kuwi. Oleh karena itu saya sampaikan, matur nuwun sanget 4 pesan saya, kabut tak bergasi itu. Yang penting nanti saya nunggu pamong belajar ada semacam ya kayak MBMP lah, apa jenenge terserah, saya nggak tahu namanya. Yang penting itu saja, matur nuwun. Saya mohon izin, mohon maaf atas segala kurangnya, tetap semangat karena saya ingin pendidikan PAUD Mas Banyumas menginspirasi pendidikan kesetaraan Indonesia. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.